Halo teman-teman, cerita Nusantara Dunia hadir kembali menceritakan tentang sejarah Calon Arang, kisah legenda yang menjadi asal-usul leak di Pulau Bali. Oh iya teman-teman, sebelum menonton dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya ya. Tonton sampai habis video ini agar teman-teman mengerti dan jelas dari awal hingga akhir ceritanya. Kisah legenda Calon Arang. Pada awal mula, suasana di wilayah Kerajaan Daha sangat tentram di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Airlangga. Di masa itu hidup seorang janda yang bernama Calon Arang yang mempunyai seorang putri yang sangat cantik yang bernama Ratna Manggali. Mereka berdua tinggal di Desa Girah di wilayah Kerajaan Daha. Calon Arang adalah seorang penganut sebuah aliran hitam, yakni kepercayaan yang dianggap oleh penduduk di sana sesat pada waktu itu karena selalu mengumbar kejahatan memakai ilmu gaib. Dia Natenggdirah atau yang disebut dengan nama Calon Arang mempunyai suami yang bernama Empu Kuturan. Calon Arang atau Calon Arang banyak diceritakan dari mulut ke mulut kepada anak-anak. Selain itu juga, Calon Arang banyak dikisahkan kembali dalam berbagai genre seperti sendera tari, drama, dan lain-lain. Sosok Calon Arang dalam kisah tersebut adalah merupakan perwujudan seorang janda yang sangat jahat dan juga tukang teluh dan dapat berubah menjadi leak. Calon Arang juga meneluh seluruh warga Desa Girah lantaran marah karena anak perempuannya yang selalu menjadi bahan ejekan dan dipanggil sebagai perempuan tidak laku, sehingga Calon Arang meneluh seluruh warga Desa Girah. Karena putrinya yang telah cukup dewasa dan Calon Arang tidak ingin dia Ayu Ratna Manggali tidak mendapatkan jodoh, maka ia memaksa beberapa pemuda yang tampan dan kaya untuk dijadikan menantunya. Akan tetapi karena sifatnya yang sangat kejam membuat Calon Arang tidak disukai oleh para penduduk Desa Girah. Tak ada seorang pemuda pun yang mau memperistri dia Ayu Ratna Manggali karena saking takut dengan orang tuanya. Hal ini pun membuat marah Calon Arang. Ia berniat membuat resah warga Desa Girah. Kerahkan anak buahmu, cari seorang anak gadis hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu harus dibawa ke Candi Durga. Perintah Calon Arang kepada Krakah, seorang anak buahnya. Krakah pun segera mengerahkan cantrik-cantrik Calon Arang untuk mencari seorang anak gadis. Suatu pekerjaan yang tidak sulit bagi para cantrik Calon Arang untuk mencari seorang gadis yang dicarinya sebelum matahari terbit. Dan anak gadis yang malang itu
sudah berada di Candi Durga. Ia pun meronta-ronta ketakutan. Dalam teriakannya, gadis yang telah dibawa oleh cantrik calon arang ke Candi Durga pun berkata, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Lama-kelamaan, anak gadis itu pun lelah dan akhirnya jatuh pingsan. Ia kemudian dibaringkan di altar persembahan. Tepat pada tengah malam yang gelap gulita, calon arang pun mengorbankan anak gadis itu untuk dipersembahkan kepada Betari Durga, Dewi Angkara Murka. Kutukan calon arang menjadi kenyataan. "Banjir! Banjir!" teriak penduduk Girah yang diterjang aliran Sungai Brantas. Siapapun yang terkena percikan air Sungai Brantas pasti akan menderita sakit dan menemui ajalnya. Hahaha, siapa yang berani melawan calon arang? Calon arang tak terkalahkan. Demikian calon arang menantang dengan sombongnya. Akibat ulah dari calon arang tersebut, rakyat semakin menderita, korban semakin banyak. Kejadiannya yaitu setelah mengalami sakit pada waktu pagi hari dan menjelang sore, pada akhirnya meninggal. Tidak ada obat yang dapat mengobati wabah penyakit aneh tersebut. Apa yang menyebabkan rakyatku di Desa Girah mengalami wabah dan bencana? Tanya Prabu Airlangga kepada Paman Patih. Setelah mendengar laporan Paman Patih tentang ini adalah ulah dari calon arang, dan akhirnya Prabu Airlangga pun marah besar. Genderang perang pun segera ditabung. Mahapatih Kerajaan Daha segera menghimpun prajurit pilihan. Mereka segera berangkat ke Desa Girah untuk menangkap calon arang. Rakyat sangat gembira ketika mendengar bahwa calon arang akan ditangkap. Para prajurit menjadi bangga dan merasa tugas suci itu akan berhasil berkat doa restu seluruh rakyat. Akhirnya prajurit Kerajaan Daha telah sampai di desa kediaman calon arang. Belum sempat melepaskan lelah dari perjalanan jauh, para prajurit pun dikejutkan oleh ledakan-ledakan menggelegar di antara mereka. Tidak sedikit prajurit Daha yang tiba-tiba menggelepar di tanah tanpa sebab yang pasti. Korban dari prajurit Daha pun terus berjatuhan. Kekalahan prajurit Daha membuat para cantrik calon arang bertambah ganas. "Serang! Serang terus!" seru para cantrik. Pasukan Daha porak-poranda dan lari pontang-panting menyelamatkan diri. Prabu Airlangga terus mencari cara untuk mengalahkan calon arang. Untuk mengalahkan calon arang, kita harus menggunakan kasih sayang, kata Empu Barada dalam musyawarah kerajaan. Kekesalan calon arang akibat dari karena belum adanya seseorang pun yang bersedia menikahi putri tunggalnya. Empu Barada meminta Empu Bahula agar dapat membantu dengan tulus untuk mengalahkan calon arang. Empu Bahula yang masih lajang diminta
bersedia memperistri Ratna Manggali. Dijelaskan bahwa dengan memperistri Ratna Manggali, Empu Bahula dapat sekaligus memperdalam dan menyempurnakan ilmunya. Akhirnya rombongan Empu Bahula berangkat ke desa Gira untuk meminang Ratna Manggali. Calon Arang tertawa, "Hahaha, aku sangat senang sekali mempunyai menantu seorang empu yang rupawan." Calon Arang terkekeh gembira. Maka diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pora yang berlangsung itu sangat menyenangkan hati calon Arang. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat bahagia. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, tetapi suasana gembira masih meliputi desa Gira. Empu Bahula memanfaatkan situasi tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Di suatu hari, Empu Bahula bertanya kepada istrinya, "Dinda, apa yang menyebabkan Nyai Calon Arang begitu sakti?" Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Nyai Calon Arang terletak pada kitab sihir. Melalui buku itu, ia dapat memanggil Betari Durga atau seseorang yang dapat menghancurkan apapun yang mengganggu dan mengancam keharmonisan kehidupan keluarga dan seisi alam. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari tangan calon Arang, bahkan saat tidur. Kitab sihir itu digunakan sebagai alas kepalanya. Empu Bahula pun segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir tersebut. Tepat pada saat tengah malam, Empu Bahula menyelinap memasuki tempat peraduan calon Arang. Rupanya calon Arang tidur terlalu lelap karena kelelahan setelah selama 7 hari 7 malam mengadakan pesta pernikahan anaknya Ratna Manggali dan mengumbar kegembiraannya. Empu Bahula akhirnya berhasil mencuri kitab sihir calon Arang dan langsung diserahkan ke Empu Baradah. Setelah itu, Empu Bahula dan istrinya segera mengungsi. Calon Arang sangat marah ketika mengetahui kitab sihirnya sudah tidak ada lagi. Ia bagaikan seekor gajah yang membabi buta. Sementara itu, Empu Baradah mempelajari kitab sihir dengan tekun. Setelah siap, Empu Baradah menantang calon Arang. Suatu menghadapi Empu Baradah, kedua belah tapak tangan calon Arang menyemburkan jilatan api. Begitu juga kedua matanya. Empu Baradah menghadapinya dengan tenang. Ia segera membaca sebuah mantra untuk mengembalikan jilatan dan semburan api tersebut kepada tubuh calon Arang. Dari pertempuran antara calon Arang dan Empu Baradah berlangsung sengit, dan akhirnya Empu Baradah memenangkan pertempuran tersebut karena kitab sihir yang dipunyai calon Arang sudah tidak ada padanya. Maka tubuh calon Arang pun hancur menjadi abu dan bertiup kencang menuju ke laut selatan. Dan calon Arang pun disemayamkan di area kebun atau sawah di desa Sukorjo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
Sejak saat itu, desa Girah pun menjadi aman. Rakyat pun damai tentram setelah meninggalnya Calon Arang. Di akhir cerita, Calon Arang dihidupkan lagi oleh Empu Baradah untuk diberi ajaran kebenaran agar bisa mencapai moksa. Calon Arang merasa bahagia karena sang pendeta mau mengajarkan jalan ke surga. Setelah selesai ajaran-ajaran itu disampaikan Calon Arang pun dimatikan lagi, lalu mayatnya dibakar. Demikian kisah ini, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hidup itu janganlah sombong dan jangan salah menggunakan ilmu dengan semena-mena yang akhirnya merugikan orang lain. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan dan menyaksikan kisah Calon Arang.